mulai masuk ke ranah ngobrolin rupiah ya. Dulu waktu sebelum rupiah itu saya pernah ngojek juga, melalang buana juga. Saya dulu mencari sesuatu hal yang kata temen nih, ada nih bang penglaris, ada nih bang buat ngebala bos supaya luluh, ada juga nih bang, banyak deh. Intinya tuh kayak ilmu gitu ya. Ilmu ya, intinya ilmu kita cari yang tidak masuk logika sebetulnya. Kata saya ke daerah Cibarusa, saya pernah tidur di kuburan selama 2 hari 2 malam. Ternyata itu hasilnya jong juga. Yang lebih keseringan itu ke Indramayu. Indramayu. Boleh diceritain nggak? Dari awalnya saya kenal di Indramayu itu namanya Ustadz, ya kan. Saya dapat kenalan dari almarhum namanya Kong Hidup. Namanya Hidup. Kong Hidup namanya. Di sana dia udah pernah ke sana ke Indramayu karena di sana itu dia lulusan pesantren Gontor. Bagus juga tuh pesantrennya. Pas Gontor dia ternyata masuknya ke medis. Ke medisnya. Akhirnya saya punya pergi sama beliau ke sana. Nah, di sana juga beliau juga mau melunturkan, dia dulu punya ilmu juga, ilmu padi makin merunduk makin menjadi. Nah, setelah itu ternyata hasilnya jom, dan saya ke sana lagi dengan sendirinya. Dia punya kelebihannya dari Gontor itu, medisnya dari ngebelek tubuh dengan pakai gunting, membedah pakai gunting. Tapi yang saya bingung lagi, beberapa gunting itu tanda belahnya sendiri itu nggak ada bekas. Berarti metode mengobati orang dengan cara membedah, tapi setelah itu tidak ada bekas. Nggak ada bekas sama sekali. Dan dia yang ditambahkan, yang disiapkan sama dia gunting sama kapas sama air. Setelah dia nggak ada sama sekali. Nggak ada. Jadi kasih air badan kita. Nanti di tahap pertama awalnya dia nyari yang sakitnya di mana, sayanya kan. Terus akhirnya saya tunjukkan ada di pundak sebelah kanan, jaretan tulang sampingnya, selain itu merasa nggak enak. Akhirnya mau dibelahnya kayak disesat sama pisau. Ngerasa sakit gitu nggak? Ya, ada rasa perih. Berasa perihnya. Bukan kayak bener-bener sakit. Enggak, ini perih kayak mbak potong pisau itu kan, nggak berasa kan awalnya kan gitu kan. Nah, dia sekitar jarak 2-3 cm, ya kan. Nah, udah sama dia langsung di kulit saya langsung pakai doanya dia dari gurunya dia. Air keluar. Maksudnya kasih kapas, kasih air, diambil itunya. Ternyata situ saya banyak serbuk kayak timah. Kenapa bisa masuk ke dalam kata dia itu ada orang yang gak suka sama saya, katanya dia. Itu berarti hitungannya bukan medis. Bukan medis ya. Bukan medis. Itu ya nggak wajar lagi. Nggak wajar kata dia. Nah, setelah itu ini real Pak Iko ya. Awalnya kan dia nanya di kapas nggak ada apa-apa, terus gunting juga biasa, nggak terlalu tajam ya gitu. Terus ya udah, akhirnya setelah ini saya berpikir lagi, manusia itu kan punya hadiah dari Allah kan masing-masing berbeda. Dari gunting, dari siapapun bisa gitu penyembuhannya dengan cara ruqyah yang gitu. Semua masing-masing hadiah dari Allah, kita nggak tahu. Punya kemampuan nih dari hadiahnya Allah sendiri. Buat kita masing-masing, kita nggak tahu nih kemana arahannya, kegiatannya dia. Nah, dia ternyata kembali lagi ke medisnya, ke gunting. Gunting kecil, Mbak. Kecil segini. Ya memang harus ditangani dengan secara medis, walaupun itu penyakitnya nggak wajar gitu kan. Sebenarnya bukan penyakit sih, cuman saya ngeceritain kok di badan sering retak, ya kan, sering nggak enak di area pundak sebelah kanan. Nggak ada. Untuk belajarnya sendiri tuh berapa lama Pak Iko? Saya tidak bisa ngeruqyah gitu. Pertama kali saya ketemu beliau, saya nggak sebut namanya, ketemu beliau di tahun 2019. Beliau tuh gurunya Pak Iko ya? Ya, orang tua saya lah, orang tua angkat lah. Orang tua angkat. Saya nggak mau bilang kata guru. Jadi dia beliau marah soalnya dia lagi hadir. Saya bilang sama beliau, terus akhirnya kita pertemuan di pengajian. Terus di sana ternyata dengan cara ngobrol aja dia bisa ngeruqyahin saya. Ngobrol jarak jauh atau dekat? Gini? Iya. Ya Mbak tadi kan tahap. Iya. Ya kan. Tapi kan saya ngomongnya positif. Nggak selalu mengartikan negatif Mbaknya. Dengan cara dialah yang membuat saya itu diruqyah. Dulu dari berilmu dulunya, cari ilmu ya kan. Kemana-mana. Kemana-mana.
ternyata saya diruqyah beliau. Oh, Nggak secara langsung ya Mbak, tapi cara ngobrol aja kita diruqyah sama beliau. Iya. Ya kan. Setelah itu saya diruqyah, keluarlah darah kental dari mulut saya segini, sejempol. Ya. Itu dengan cara ngobrol aja gitu. Ngobrol doang. Saya juga bingung, ya kan. Awal bisa bingung. Udah, saya nggak perlu bertanya-tanya lagi ke beliau. Yang penting saya tujuan baik. Saya ngobrol, saya udah kemana-mana, ketemulah beliau yang selalu ngobrol aja bisa nguruqyah, gitu, bisa membersihkan diri kita, ya kan, karena kita tujuannya untuk baik, positif ke pengajian itu, ya kan. Udah belajar, terus pertemuan berikutnya ngobrol lagi, saya diruqyah, keluar lagi darah kental. Itu udah beberapa kali ruqyah tuh bisa sampai? Itu kalau dihitung-hitung bisa sering kali Mbak. Bisa sering, berarti sering. Banyak ya maksudnya ya. Yang ada di badan Pak Iko gitu. Ya, jadi di situ beliau, saya bertanya. Itu maaf, itu yang ada di badan Pak Iko itu waktu Pak Iko nyari ilmu kemana-mana, mungkin nempel dari mana-mana kali. Iya, jadi satu dari faktor, dari beliau bilang dari faktor air, kasih air. Kedua, kita nggak tahu dari makanan. Tiap guru, tiap orang kita berilmu itu kan pasti ada singgahannya kan, entah makanan, entah air. Nah, kebanyakan saya ke air, diobatin ke air. Dari orang-orang yang pernah saya, ya, dari ustadz, terus dari orang-orang yang ritual segala macem, itu ternyata semua kembali air, itu semua keluar semua. Nah, saya bertanya ke beliau, kok dengan cara bisa ngobrol aja kita bisa mengeluarkan darah, muntah kita atau tahaknya segala kita, itu gimana caranya? Saya tanya. Udah Bang, coba Abang, pertama dia kasih tahu saya buang egois, amarah emosi. Terus Abang sering tawasulan, zikir. Di situ Abang sering berbagi kepada siapapun. Nggak ada ilmunya sebetulnya. Sebenarnya intinya jadi kayak membersihkan hati diri dulu, membersihkan diri dulu lah intinya gitu ya. Membersihkan jati diri kita gimana sih kan gitu kan. Nah, caranya itu. Caranya dengan caranya kita ketemu orang jangan selalu negatif. Ya, ketemu di jalan biasanya kita emosi. Terus sebenarnya itu yang susah sih, maksudnya menahan emosi di jalan. Kan. Ya, itu banyak sekali kan di jalan itu kan kita nggak tahu secara halunya hantunya atau goibnya. Sebenarnya itu energinya itu banyak banget yang negatif ya. Banyak, kalau aku rasain, banyak. Gitu. Yang tadi Mbak lewat di Andara aja itu udah banyak, karena itu dulu banyak di bawah jembatan kan. Ya. Nah, setelah itu udah saya belajar tawasulan, saya mengosokkan diri. Mengosokkan diri itu dengan zikir, sholawat, menerima gitu ya. Terus para guru kita baca Al-Fatihah. Nah, kembali lagi. Berarti mendoakan orang-orang yang terdahulu. Ya. Dari tadi akhirnya berat banget. Iya, makanya biarin aja dulu. Jangan menjadikan sesuatu yang ada. Iya. Nah, losin aja. Sebetulnya dari Mbak datang aja udah banyak. Udah lupa doa. Ya kadang udah di tengah jalan mau nyampe baru ingat gitu. Prakteknya gini. Sekarang Mbak merem, fokus kaki yang benar, lurus. Ya. Tarik nafas dari hidung, tahan sekuat yang Mbak. Tarik nafas dari hidung, tahan sekuat yang Mbak. Kalau nggak kuat, buang dari mulut pelan-pelan. Bilang sama yang di sebelah kiri Mbak, lu balik aja ke Tuhan lu. Tarik lagi sampai 3 kali. Orang tuh apa Mas? Dari yang ikut pengajian 15, gara-gara saya juga. Sebenarnya bukan gara-gara saya, cuma karena mesejnya dia udah negatif ke saya, karena saya lebih maaf ya, bukan. Oh, ini balik lagi lagi. Jadi kembali lagi dengan hal yang 15 itu jadi 3 orang ini. Jadi mereka ada satu keiraan kecemburuan. Ya, terus? Ya, kecemburuan, terus yang sebenarnya saya nggak bisa apa-apa. Cuman kalau lagi tawasulan itu ada sesuatu hal yang Allah berikan kita, hadiahnya yang mungkin alam, mungkin ada guncangan, kayak ada informasi itu, kita tawasulan tuh.
Nah setelah selesai mereka ditanya-tanya satu persatu tuh sama mama beliau, ini dapat apa, ditesin semua. Ternyata itu hanya pengetesan mereka, sampai di mana tujuan mereka, gitu kan. Untuk keikhlasan atau ada tujuan untuk ngaji ini 15 orang ini. Di pengajian ini, pengajian. Nah setelah pengajian itu berjalan, saya langsung ngobrol sama beliau. Ini ada salah satu yang ingin lebih dari beliau. Awalnya beliau udah tahu sebenarnya, cuma karena saya keceplosan ngobrol sama beliau, lebih aja bang. Ternyata selang beberapa minggu, benar satu-satu pecah, bubar, bubar, tinggal 3. Dia mempertahankan, nggak ada tujuan ternyata. Saya ke beliau nggak ada tujuan. Cuman ikhlas. Saya ingin ketemu beliau untuk mengajar sehari-hari saya gimana lebih baik lagi dibanding kemarin. Ya nggak jadi jangan sampai emosi, rezeki semua itu ternyata imbas keluar rumah tangga saya kemarin cerai, itu imbasnya saya karena berilmu. Ya, emang ada dampaknya. Jadi kita dikomporin tuh sama makhluk. Ya. Udah lu ngapain sih? Kata, udah lu emosi aja. Iya. Balik gitu. Ya saya pernah ngerasain. Ya, kan? Nah gitulah mulailah ketemu. Nah itu setelah itu kita buang. Ya tadi bicara aja bisa keluar darah, bukan sengaja ngobrol dong sama. Tapi emang benar-benar kalau udah kayak gitu mah udah sakti sih kalau menurut aku ya Pak. Mbak, nggak mau tahu. Di Tanjung Alang saya beli rumah. Ya, dia bilang gitu kan setahun udah jadi. Oke, saya siapin duit masih saya. Udah siap nih 35 juta. Yang di Tanjung Alang SMP 1 tuh. Di belakangnya. Ternyata di awal Januari di tahun yang berikutnya rumah itu belum ada, cuma pondasi doang udah. Pondasi udah dibikin pondasi. Pondasi bawah. Batu kali doang. Iya. Ya kan? Saya tanya sama beliau, "Ini gimana sih, Ki?" Terus dia bilang, "Hati-hati Mas saya." Dong tuh bapak loh, masih berilmu. Udah. Akhirnya dia mulai mundur tuh, mulai menghilang. Temulah saya sama dia. Saat gitu Pak. Oke, lu jawab, aku jawab. Dia mulu, hati-hati. Di suatu saat nanti lu sakit lebih parah, jangan salahin gue ya. Bahasa gitu sama beliau. Karena kalau dia udah kesel, udah bahasanya bahasa lu gue gitu kan. Meleset dari perjanjian. Kalau janji lu nyumpahin gue nggak nyumpahin. Sekarang janji lu aja nggak tepat buat gue. Hati-hati lu. Ucapan gue bisa jadi lu sakit gue bilang gitu. Habis lebaran stroke. Terus setelah itu dia minta maaf nggak sama Pak? Enggak. Setelah stroke udah enakan, saya ketemu lagi. Ini gimana nih uang gue, balik aja deh. Lu bikin surat perjanjian. Bikin tuh Mbak surat perjanjian. Tiap bulan kasih sekian 10 juta membayar pengganti uang saya gitu. Karena saya udah batalin. Ternyata dia tidak memenuhi syarat. Saya kesal lagi dong. Udah malam saya duduk diem. Habis lebaran 3 hari ini. Yang Pak itu sebelum ke jalan yang benar ya? Iya. Masih ngilmu gitu. Jadi kayak intinya kayak nyumpahin gitu ya. Makanya hati-hati. Ya, makanya itu sih pesannya tuh ya hati-hatilah, jangan sampai berbuat buruk sama seseorang karena kita belum tahu ya orang itu tuh seperti apa. Apakah kayak ya mohon maaf kan ini Pak Iko udah ke jalan yang benar ya. Betul. Jangan sampai kejadian kayak Pak Iko ini kembali terulang gitu. Makanya jangan sampai bikin sakit hati orang. Iya, betul. Intinya itu, Mbak. Ya orang itu mau jahat kita, ya kita doain yang positif. Siapapun. Dulu waktu pernah terjadi kayak gitu, udah kayak ke beliau nih, tetap ada rasa emosi juga, rasa ingin nyumpahin juga ada. Itu imbasnya udah ketemu beliau, tapi belum masih baru-baru gitu kan, baru belajar kembali ke jalan yang benar gitu ya. Itu cobaan banyak Mbak. Rintangan kita untuk langkah bangun pagi ada aja, sore menjelang siang ada aja, sore menjelang siang. Ya ntar imbasnya ke dalam ruang rumah. Hawa negatifnya gitu. Iya, saya selesai 2017 udah stop semua. Saya nggak pakai semua tuh ilmu itu. Saya nggak baca semua. Saya buang-buangin semua. Dari cincin, dari benda-benda yang nggak berguna lah sih. Kalau boleh disebutin ada benda apa aja sih kayak dulu Pak Iko yang dulu saya pernah susuk. Susuknya apa? Ya biar gantengan dikit ya gitu. Susuknya jenisnya apa? Jenisnya susuk kayak intan. Kata dia. Terus? Nah terus ini beli Pak Iko nih, tadi kecil segini paling sekitar 8.000. Dimasukin gitu? Dimasukin. Tapi berasa nggak? Berasa. Hati sih bilang nggak berasa, tapi dianggap katanya udah ada, udah masuk gitu kan. Saya coba pelajarin di kantor.
buat lulusnya si bos segala macam. Maksudnya dipraktekin lah Dipraktekin ya, pengen semua. tahu nih Iya. ngefek apa enggak nih gitu. Ya, ternyata hasilnya sekali doang. Berikutnya larangannya ke keluarga. Yang ibu cocok. Ya, hawa negatifnya Iya. kamu. Nah, susuk apalagi tadi? Susuk, terus timah. Timahnya bentuknya apa? Timahnya bentuknya Panjang aja gitu. Panjang segini, Mbak. Terus katanya dia gunanya apa? Ini gunanya kebal. Oh, untuk kebal tubuh. Terus apa lagi? Terus cincin Cincinnya juga batu. buat penglaris sama buat pengikat juga. Warna Pengikat cewek sama pengikat cowok. Jadi kayak pengasihan gitu. Ya, banyak semua. Tapi itu semuanya ngefek menurut Pak Iko? Awalnya doang, hitungannya nggak nyampe setahun, berbulan-bulan doang. Tapi efeknya lagi negatifnya lagi ke istri dan anak lagi. Iya, ke sekitaran lingkungan itu ya, dari ibu saya, dari saya emosional jalan. Saya merasa berani karena punya sesuatu. Saya ribut sama orang pernah karena sesuatu itu, benda-benda itu. Iya. Merasa kuat. Ya itulah makanya ambil positifnya ya pemirsa ya, jangan dari cerita ini tuh jangan kalian ikutin, malah dia pokoknya ambil positifnya aja dari cerita ini. Betul. Ya, itulah perjalanan hidup saya. Akhirnya saya belajar mengajar diri pelan-pelan. Dan akhirnya Mas udah bisa ngerukiah gitu ya Pak Iko. Untuk bisa rukiah belum bisa, Mbak, cuman kita tahap belajar. Nah, tahap belajarnya itu tadi dengan zikir. Ya. Kita aja ngobrol aja bisa sebetulnya. Mbak tadi kan udah mulai enak, udah mulai saya pusing ini. Itu pembicaraan ya gimana? Mohon maaf, ini dari tadi sebelah kiri berat banget. Iya, makanya biarin aja dulu. Nah, jangan menjadikan sesuatu yang ada. Iya. Nah, losin aja. Sebetulnya dari Mbak datang aja udah banyak. Mohon maaf banget nih. Soalnya kalau abis dari mana-mana tuh kadang kayak udah mikirnya lurus aja gitu, kayak ya udah nggak kemana-mana tuh kayak udah lupa doa. Ya kadang udah di tengah jalan mau nyampe baru ingat gitu. Prakteknya gini. Sekarang Mbak merem, fokus kaki yang benar, lurus. Ya. Tarik nafas dari hidung, tahan sekuat yang Mbak. Tarik nafas dari hidung, tahan sekuat yang Mbak. Kalau nggak kuat, buang dari mulut pelan-pelan. Bilang sama yang di sebelah kiri, Mbak, lu balik aja ke Tuhan lu. Biasa. Kalau nggak kuat, boleh tarik lagi sampai 3 kali. Mbak merasa nggak enak gitu, Mbak suruh keluar semua, kembali ke Tuhan semua. Terus yang mimpi yang ibu itu bukan beliau, buang semua. Semua keluar, suruh keluar semua, keluar semua dari perut, dada, leher, kepala, suruh pulang semua. Balikin semua ke Cirebon. Awas muntah. Kalau muntah buang aja nggak apa-apa. Buang aja, jangan ditahan. Buang ludahnya, nggak apa-apa. Terus. Untuk perut, semua keluar. Ayo, semua keluar. Keluar semua. Tarik nafas lagi, terus fokus. Terus keluar semua. Ayo, terus keluar semua. Ini di perut, ini di belakang, semua keluar. Jadi jangan ditahan, closein aja. Nanti kalau ditahan, dia datang lagi. Terus. Ayo, terus keluar semua. Ini kepala semua keluar. Nah, ya. Minum aja air putihnya. Enak, enteng kan? Cara meditasinya cuma itu doang. Itu namanya ruqyah. Ada yang ruqyah yang pakai baca-bacaan surat-surat. Dulu aku pernah dilihat gitu sama orang yang bisa, yang jago ngelukis juga, yang siap. Kayak ada ya di satu media sosial. Iya, siap. Dia tuh bisa ngegambarin pengikut kita gitu, pengikut gaib gitu. Iya, betul. Nah, dia tuh ngegambarin pengikut gaib aku tuh kayak sosok macan, tinggi, kata beliau. Kayak apa? Kayak ada mahkota gitu. Betul. Dan kiri gitu. Nah, kalau kayak gitu sendiri tuh menurut Pak Iko tuh nyata atau enggak gitu? Itu kan imajinasi dia. Iya, pikiran dia sendiri yang bikin itu. Tapi kalau di sisi sendiri nggak ada apa-apa. Jadi kan kalau kata orang tuh nikorin gitu. Oh enggak. Bukan berarti. Kayaknya tetap positif aja. Bahwa kita nggak pernah perlu ada leluhur
kita punyanya Allah, kembali Allah lagi. Dikit-dikit kita harus penting awalnya kembali lagi positif aja. Positive thinking intinya, Iya. jangan apa-apa dijadiin sugesti. Iya. Jadinya akhirnya beneran kayak aku juga sempet belajar atau tahu sama orang-orang yang kayak ngerti kayak Pak Iko nih, adalah teman-teman aku gitu. Kamu tuh kalau ngelihat sesuatu kayak pocong nih, kalau kamu pikirnya pocong, dia akan jadi pocong. Sama-sama jin kan? Sama-sama jin. Kalau kamu ngeliat nih kuntilanak, dia akan jadi kuntilanak. Kayak gitu kan Pak Iko, tergantung sugesti kita masing-masing. Nah, untuk pesan dan kesannya. Pesan buat siapa nih? Buat Mbak, buat saya. Gak mungkin dong kalau saya. Buat pemirsa. Ya, buat pemirsa deh. Okay. Yang utama hidup adalah jangan melihat seseorang itu menjadi jahat. Satu itu, melihat sisi orang manusia berkumpul apa-apa, tetap silaturahmi. Udah ketemu silaturahmi, berpikir apa sih? Yang kedua, kalau berpasangan, tetaplah sebagai laki peka sama istri. Harus tahu apa yang istri mau. Itulah laki akan mau jadi baik. Jadikan rasaku rasamu. Oke, terima kasih banyak ya yang udah nonton. Baik. Itu tadi cerita dari Pak Iko ya. Kalian jangan lupa like, subscribe, sama share ke teman-teman kalian. Oke. Siap. Dah, assalamualaikum. Oke, salam.